Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 279. Kenapa dia ada di sini? Ye Tianzong terkejut. Sebelum pukul 5 sore ini, setelah Bin Qirui dan Ye Xingmen bernegosiasi secara internal, dana 100 juta akan ditransfer ke rekening perusahaan. Meskipun saya tidak bertanya, saya yakin setelah kejadian tadi malam, Bin Qirui ini tidak berani melakukan kesalahan. Belum lagi bekerja sama dengannya dan menuruti perkataannya, tapi setidaknya dia tidak berani bersaing dengan dirinya sendiri. Terlebih lagi, di gerbang Yexing, semua orang sangat membenci Paviliun Tiansu. Sekarang dia memiliki waralaba sendiri, Paviliun Tiansu dapat dirobohkan, dan saya yakin tidak ada yang akan melewatkannya. Dan burung Hua Feng Huang. Ini adalah penyelesaian terakhir dari pengepungan Paviliun Tiansu. Setelah memperjelas situasi internal, kita harus merumuskan rencana yang detail dan hati-hati untuk melancarkan serangan umum terhadap lawan. Namun sebelum itu, Anda tetap harus bersikap sopan terlebih dahulu. Saya khawatir dalam negosiasi, yang terbaik adalah melucuti senjata dan menyerah, jika tidak, seluruh sekte mereka akan musnah. Tentu saja, Ye Tianzong punya pertimbangan lain. Ini adalah hubungan antara Paviliun Tiansu dan persekutuan Chaebol. Dilihat dari semua tandanya, semuanya terkait dengan kekuatan di perbatasan utara, jadi apakah itu untuk individu atau negara, dia harus berusaha sekuat tenaga. Meskipun Ye Tianzong memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi tetap diam. Masuklah bersama Ren Yurou. Ren Yurou masih memiliki ketakutan tentang apa yang terjadi hari ini. Namun, dia adalah anak perempuan yang berbakti. Dia lebih suka menanggung semuanya sendiri daripada membiarkan orang tuanya mengkhawatirkannya. Jadi, meskipun dia sangat tidak puas dengan Ye Tianzong di dalam hatinya, dia tetap tidak menunjukkannya. Dia hanya berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum paksa, "Ayah, Bu, hari ini baru jam 7.30, dan kalian semua kembali. Bukankah salon kecantikan dulu harus buka sampai jam 8 malam? Yurou." Ren Dongguo juga tampak dalam suasana hati yang baik, memegang sebotol anggur putih langka di tangannya, sepertinya dia ingin minum 1 atau 2 gelas. Dia berjalan sambil tersenyum, menaruhnya di atas meja, dan berkata dengan ringan, "Hari ini adalah hari yang patut dirayakan, kembalilah lebih awal." Meski salon kecantikannya belum tutup, tapi ada pengelolanya, harusnya bisa menjaganya. Jadi, kami orang tua kembali lebih awal, dan mengundang Nona Gu, berharap untuk makan malam bersama, dan pada saat yang sama memberi selamat kepada salon kecantikan ibumu, pembukaan yang bahagia. Dengar sini, ekspresi Ye Tianzong sedikit mereda. Tidak ada keraguan bahwa dana 100 juta seharusnya sudah tersedia. Selanjutnya adalah memilih lokasi kantor, perencanaan bisnis, dan terakhir pembukaan. Adapun proyek utama grup tata rias kecantikan ke depan adalah memperkenalkan tata rias kecantikan ternama asing lalu menjualnya ke dunia luar. Terus terang, perantaralah yang mendapatkan selisihnya. Namun keuntungan terbesar mereka adalah Ye Xingmen bekerja sama dengan banyak merek besar di dalam dan luar negeri, dengan syarat pasokan barang yang kuat, sangat menguntungkan untuk menduduki pasar. Memperkirakan, Nona Gu datang ke sini malam ini untuk berdiskusi dengan cermat. Tentu, Nona Gu berkontribusi banyak pada acara hari ini. Oleh karena itu, Ye Tianzong awalnya berencana untuk merawat wajahnya, jadi memilih hari lain akan lebih baik daripada berjemur. Jarang sekali ada kebahagiaan hari ini. Saya akan menunjukkan situasinya sebentar lagi, dan berharap situasinya akan membaik. Keduanya datang ke meja makan bersama. Makanan malam ini semua dipesan dari restoran di luar. Zhang Chunqin sangat antusias dan mempersilakan semua orang untuk duduk. Namun, dia masih tidak terlalu dingin terhadap Ye Tianzong, di tengah sinisme, jika bukan karena kehadiran orang luar, Nona Gu, mungkin dia masih akan menjelek-jelekkan Ye Tianzong. Semua ini, Nona Gu melihat semuanya. Meski ditutupi kain kasa, tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia punya pertimbangan lain. Setelah duduk, semua orang mulai makan dan minum. Ye Tian melahapnya, Zhang Chunqin mengobrol dengan Gu dari waktu ke waktu, dan Ren Dongguo terus minum dengan gembira. Ren Yurou, sebaliknya, tidak terlalu paham dengan situasi saat ini. Jadi, di tengah makan, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, bagaimana situasi grup rias kecantikan sekarang? Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya?" Kuncinya adalah menghubungkan kedua salon kecantikan tersebut. Bagaimana cara mengaturnya di sini?
Meskipun saya percaya pada kemampuan Anda, dan dengan bantuan ayah saya, tampaknya Nona Gu membantu membuat jembatan, dan semuanya tampak beres, tetapi saya tidak tahu sama sekali. Sebagai seorang putri, bahkan jika saya tidak dapat membantu, saya tetap berhak mengetahuinya. Dan saya. Setelah makan sepotong daging babi rebus, Ye Tianzong menambahkan. Kamu ada di mana-mana. Ada apa denganmu di sini? Zhang Chunqin memelototi Ye Tianzong dan ingin menegurnya. Namun, dia disela oleh Nyonya Gu, yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan nada membujuk, Tuan Zhang, saya pikir karena hari ini adalah jamuan makan keluarga, tidak pantas bagi saya untuk menjadi orang luar di sini. Lalu untuk bekerja, kita masih duduk bersama. Oleh karena itu, suasananya tetap harmonis. Kalau tidak perlu, mari kita tenang sedikit, tidak peduli bagaimana kita memperlakukan siapapun, mari tenang, menurut Anda tidak apa-apa. Nona Gu adalah wanita yang cerdas. Ye Tianzong sangat cakap, tapi dia bersedia menjadi menantu keluarga Ren. Tampaknya tidak dapat dipahami, tetapi setiap orang memiliki niat awal masing-masing dalam melakukan sesuatu. Selain itu, dia juga bertanya kepada Ye Tianzong, dan dia bersedia membantu jika perlu. Satu tautan, satu cincin. Nona Gu takut pada Ye Tianzong. Zhang Chunqin mengandalkan Gu. Wajar saja, selama permintaannya tidak berlebihan, pada dasarnya semuanya tersedia. Jadi, ketika sampai di mulutnya, dia akhirnya menelannya kembali dengan tiba-tiba. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah, Nona Gu, demi Anda, saya tidak perlu sepengetahuan orang bodoh ini. Tapi Anda berbicara tentang dia, terkadang dia sangat menyebalkan, dan saya bisa, aku tidak membantumu, aku masih bersikeras untuk menyela, aku benar-benar sudah muak dengannya. Bu, jangan katakan itu. Meskipun saya tidak dapat membantu Anda secara komersial, saya masih memiliki beberapa keterampilan medis. Saya dapat mengobati penyakit manusia. Entah itu penyakit abadi ayah saya atau yang lainnya, selama saya membuat diagnosis dan pengobatan, penyakit itu pasti akan sembuh. Ye Tianzong tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum. Ren Dongguo, yang telah mendengarnya, mengenal menantu laki-laki ini dengan baik, dan segera mengangguk dan berkata, ya, keterampilan medis Tianzong memang benar. Kebetulan tungkai dan kaki saya tidak bagus akhir-akhir ini, dan kamu terus mengatakan kamu ingin membantuku. Dengar, tidak ada kemungkinan. Kebetulan Nona Gu ada di sini setelah makan malam, dan semua orang ada di sini untuk membantu. Jika Anda dapat membuktikan bahwa menantu laki-laki Anda keterampilan medisnya bagus, istriku, aku sebenarnya punya ide yang berani. Jangan beritahu aku. Begitu pantatmu terangkat, aku tahu tidak ada kentut yang enak di perutmu. Zhang Chunqin baru saja selesai minum. Ren Yurou tidak tahan lagi, meletakkan sumpitnya, dan berkata tanpa berkata-kata, Bu, jangan lakukan ini, biarkan ayah memberitahumu, masih ada orang luar di sini, mengapa membuat suasana seperti ini. Saya. Zhang Chunqin juga merasa gatal karena kebencian. Sebelum orang bodoh ini datang ke rumah, dialah satu-satunya orang di rumah ini. Alhasil, banyak hal kini yang disebabkan oleh ketiganya yang bersatu untuk menghadapi diri mereka sendiri. Tiba-tiba ia memiliki karir sendiri, namun kehilangan wibawanya di rumah, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Dia bertekad dalam hatinya bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikkan tren penurunan ini, jika tidak, hak apa yang dia miliki untuk berbicara di masa depan. Oke, katamu. Namun, ingat, jangan membicarakan apa yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki, dan carilah kebenaran berdasarkan fakta, dan jangan terlalu ambisius. Zhang Chunqin mengingatkan. Meski Ren Dongguo di permukaan setuju, nyatanya di dalam hatinya, dia ingin mencari cara untuk meningkatkan status menantunya. Tidak bisa selalu dipanggil seperti cucu seperti ini, jika kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bukankah sia-sia? Maksudku adalah, jika Tianzong mentraktirku nanti dan efeknya bagus. Kalau begitu istriku, lihat. Grup tata rias kecantikan kita juga sudah mulai beroperasi. Sedangkan untuk salon kecantikan, jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak punya tenaga atau tenaga untuk mengelolanya. Kalau begitu biarlah Tianzong membuka salah satunya. Klinik pengobatan Tiongkok macam apa yang bisa dianggap sebagai pot gantung untuk membantu dunia, menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan manusia. Terlebih lagi, kita semua punya urusan masing-masing sekarang, jadi agak merendahkan jika memintanya menyajikan teh dan air, memasak api dan memasak setiap hari. Oh, dengar sini. Ye Tianzong terkejut. Dia tidak memikirkan hal ini.
Saya ingin melindungi istri saya dengan sepenuh hati dan menyelesaikan masalahnya. Apalagi bukan hanya dia, ayah mertua dan ibu mertuanya pun sudah mendapatkan pekerjaan. Namun dirinya malah menjadi pemalas. Tampaknya dimanapun ada celah, saya akan pergi ke sana untuk mengisinya. Namun pada akhirnya, hal itu menjadi objek kekesalan semua orang. Buka klinik. Zhang Chunkin mengerutkan kening. Nona Gu juga berkonsentrasi. Saat itu, saya melepas topeng saya dan menunjukkannya kepada pihak lain. Katanya dia ingin mengobati dirinya sendiri, tapi dengan luka bakar yang begitu luas, bahkan banyak bekas luka akibat pedang dan tombak, bagaimana bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dia merasa pihak lain sedang bercanda dengannya, meskipun tidak ada ironi, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, kini disebutkan oleh ayah mertuanya, sepertinya dia benar-benar memiliki keterampilan medis, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada analisa terakhir, saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya minta dari pihak lain, jadi saya berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak apa-apa, saya sangat ingin melihat keterampilan medis Tuan Ye. Ini memang pilihan yang bagus. Ini tidak hanya menghemat ruang manajemen salon kecantikan, tetapi juga dapat menemukan pekerjaan untuk dilakukan Tianzong. Tidak baik menyelamatkan diri dari berlarian seperti orang normal sepanjang hari. Bu, kenapa kamu tidak membiarkan Tianzong mencobanya dulu? Ren Yurou selesai berbicara. Zhang Chunkin tidak bisa melepaskan diri dari harimau itu. Tampaknya masalah ini sudah diduga. Jika saya ingin memblokirnya lagi dengan paksa, saya khawatir itu akan melanggar arus. Terlebih lagi, dia menduga si bodoh ini tidak memiliki keterampilan medis, jadi dia hanya berpura-pura menjadi harimau. Ini adalah kesempatan bagus untuk menekan lawan, hanya menggunakan masalah ini untuk menyatakan kedaulatannya. Oke, aku setuju. Setelah makan malam, biarkan dia datang dan tunjukkan pada ayahmu. Namun, kita harus menyetujui premis bahwa jika dia tidak bekerja, tidak peduli apa yang saya katakan tentang dia di masa depan, kalian berdua tidak setuju, mengerti? Maksud dari kata-kata Zhang Chunkin jelas. Ren Dongguo dan Ren Yurou menggelengkan kepala tanpa daya. Tapi Ye Tianzong jelas mengangguk dan berkata, baiklah, Bu, saya akan mendengarkanmu. Oke, itu saja untuk saat ini. Mari kita bicara tentang grup kecantikan dulu. Bu, beritahu kami. Lebih dekat dengan rumah. Bab 280. Mengesampingkan soal klinik kecil. Faktanya, Zhang Chunkin tidak optimis terhadap Ye Tianzong. Nona Gu juga menunggu dan melihat untuk mencobanya. Ren Yurou dan Ren Dongguo memiliki beberapa ekspektasi, apakah keterampilan medis Ye Tianzong benar atau salah. Meski kejelasannya sangat kuat, tapi saya belum pernah benar-benar melihatnya. Kali ini, entah itu bagal atau kuda, bisa ditarik keluar untuk jalan-jalan. Nah, kelompok tata rias kecantikan ini sudah memiliki dana sebesar 100 juta yuan. Setelah rekeningnya tiba pada jam 5 sore tadi, Nona Gu sangat antusias dan datang menemui saya secepatnya. Saya sangat tersentuh dengan hal ini. Saat itu, dia mengajak saya untuk menyewa sebuah kantor, yang mana dia perkenalkan padaku sebelumnya. Gedung perkantoran itu, seluruhnya 23 lantai, adalah milik kita. Belum lagi sewanya lebih murah, dan juga dilengkapi dengan personel dalam jumlah tertentu. Sebelum kita pulang malam ini, semua personel sudah ada di tempatnya. Setelah 2 hari latihan terpadu, bisa resmi dioperasikan. Saat itu, pembukaannya akan menguntungkan, dan banyak selebritis yang akan diundang untuk bergabung dengan kami. Tentu saja, semuanya berasal dari jaringan Nona Gu, dan orang-orang yang datang ke sini juga merupakan nama-nama besar di industri kecantikan. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan baik satu sama lain. Terlebih lagi, kami sekarang memiliki pembagian kerja yang jelas. Bagi saya bertanggung jawab atas keseluruhan operasional grup, dan Nona Gu akan mengatur seseorang untuk bertanggung jawab atas penjualan saluran, baik itu toko fisik offline atau penjualan online, dia akan mengurusnya. Sedangkan untuk personel keuangan dan personalia, di pihak kami, manajer umum yang baru direkrut akan mengeksekusi mereka. Tunggu, dengar sini. Ren Yurou mengerutkan kening dan bertanya, siapa manajer umum ini? Saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Selain itu, apakah itu keuangan atau personalia, masalah ini sangat penting. Tampaknya tidak pantas untuk menyerahkannya kepada orang luar, kan? Haha. Ketika Nyonya Gu mendengar ini, dia langsung terkekeh, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, namanya Bing Qirui, dan dia milik kami. Faktanya,
Pendirian grup rias kecantikan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan tempat ini atau sesuatu, tetapi untuk memastikan perusahaan beroperasi lebih sempurna. Saya sudah berkomunikasi dengan Tuan Zhang sebelumnya, bukan? Iya nak, grup ini, sejujurnya saya tidak membayar sepeser pun, dan biarkan saya menjadi manajernya, memberi saya bagian, jujur saya sudah sangat berterima kasih. Nona Gu memahami situasi dan mengirim orang-orang, dan ini juga merupakan hal yang masuk akal. Bin Kirui, anak laki-laki tua ini. Setelah bernegosiasi dengannya di awal, dia mengangguk, dan Ye Xingmen mencapai kesepakatan, jika tidak, dana 100 juta tidak akan tersedia. Tapi sekarang, setelah menimbang, dia akan mempertahankan posisi kunci grup. Jika dia belum pernah berurusan dengannya sebelumnya, Ye Tianzong pasti akan menjadi orang pertama yang menolak. Tapi sekarang, saya yakin dia telah sepenuhnya menyerah pada dirinya sendiri. Bahkan jika Anda memberinya 10 nyali, saya yakin dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Oleh karena itu, Ren Yurou, yang mendengarnya, masih memiliki keraguan, dan ketika dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, Ye Tianzong berjalan mendekat dan berkata dengan nyaman, "Istriku, menurutku kita harus mempercayai ibu, dia memiliki penilaiannya sendiri. Selain itu, Nona Gu dan yang lainnya, menurutku itu bukan masalah besar. Karena semuanya sudah diatur dengan baik, tidak perlu diubah. Apalagi jika kita ingin mengubahnya, tidak ada seorang pun di keluarga kita siapa yang mampu memikulnya. Kamu harus mengelola restoran hotpotmu, dan ayah juga membantu mengelola salon kecantikan. Bagi saya punya banyak waktu luang, tetapi saya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Terlebih lagi, Anda masih berencana untuk mengizinkan saya membuka klinik sekarang. Ketika tidak ada orang, tidak ada keraguan tentang pekerjaan, dan keraguan tidak perlu digunakan. Jadi, kami tidak perlu terjerat, kan? Faktanya, Ye Tianzong masih memiliki banyak beban di pihak Ren Yurou. Setelah beberapa analisis darinya, Ren Yurou mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Baiklah, karena itu masalahnya, maka saya tidak akan membicarakannya, Bu, lanjutkan." Adapun Zhang Chunqin. Tapi dia sangat menghargai Ye Tian. Masuk akal jika saya mengincarnya setiap saat. Meskipun dia bodoh, dia tetap terjaga hampir sepanjang waktu. Sekarang putrinya telah menimbulkan keraguan, masuk akal baginya untuk datang ke sini untuk membuat masalah. Tapi kali ini, alih-alih membantu sang tiran, dia malah berbicara sendiri. Trik macam apa yang dimainkan orang bodoh ini? Secara tidak sadar, dalam hati Zhang Chunqin, dia sebenarnya merasa malu pada dirinya sendiri. Namun, dia adalah wanita kuat yang tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Terutama, bagi orang bodoh yang selama ini dia benci. Yah, aku sudah memperkenalkan sebagian besar situasinya kepadamu. Lalu ada satu hal lagi, grup rias kecantikan kami sama dengan restoran hotpot Anda, kami membutuhkan kantor pusat. Sejauh menyangkut situasi saat ini, kami juga dapat memilih untuk membangun konter yang lebih baik di jalan pejalan kaki restoran hotpot Anda, dan kemudian memperluas setelah pangkalannya siap. Tapi keunggulan kami tetap besar, lagi pula ada dengan begitu banyak keindahan dan kepribadian, ini tak tertandingi oleh restoran hotpotmu. Dengar ini. Ye Tianzong segera berkata, "Bu, meskipun kita semua adalah satu keluarga, saya pikir tidak ada yang absolut di dunia ini. Meskipun investasi Anda di sini adalah 100 juta yuan, restoran hotpot kami juga memiliki 30 juta yuan. Investasi, jika kita benar-benar bersaing di jalur pejalan kaki yang sama, meskipun kita tidak berada di industri yang sama, saya dan istri memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat mengungguli Anda." Tianzong. Ren Yurou segera menarik Ye Tianzong. Meskipun karya Zhang Chunqin kata-katanya memang agak kasar, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah ibu dan mereka semua adalah satu keluarga, lalu kenapa mereka begitu gayung bersambut? Tidak perlu melakukan itu, tapi setelah mendengar perkataannya, Zhang Chunqin langsung mencibir, dan berkata dengan enteng, "Restoran hotpot putriku pasti akan booming. Tapi sebagai orang yang lebih tua, aku masih harus mengingatkan kalian para junior, jangan itu ambisius sekali, harus membumi, 30 juta dan 100 juta, itulah konsep nilainya. Apakah itu? Bu, mari kita tunggu dan lihat. Siapapun yang melakukan pekerjaan lebih baik dapat bersaing satu sama lain." Kemudian, keluarga itu selesai makan. Ye Tianzong akan menyiapkan peralatan untuk pengobatan Ren Dongguo, terutama akupuntur dan moksibusi. Mengenai operasi spesifik dari grup tata rias kecantikan, Ren Yurou masih memiliki keraguan di hatinya, jadi dia melakukan penelitian berulang kali dengan Zhang Chunqin di ruang tamu. Adapun Ren Dongguo,
dia sedang berbaring di kursi berlengan, siap dilayani oleh Ye Tianzong kapan saja. Ia tidak menaruh harapan bisa sembuh, namun menantunya adalah orang yang cakap, setidaknya ia bisa memberikan sedikit penghiburan atas rasa sakitnya saat ini. Selama ini cukup. Setelah Ye Tianzong kembali ke kamar, dia mengobrak-abrik kotak. Ini perlakuan ayah mertua, jadi berhati-hatilah. Pada saat yang sama, rencananya adalah merawat wajah Nona Gu nanti, jadi lebih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tuan Ye. Dan pada saat ini, suara Mes Gu tiba-tiba terdengar dari belakang. Ini adalah hasil yang diharapkan. Ye Tianzong tidak berbalik, tidak menegakkan tubuh, dia masih mencari-cari apa yang dia butuhkan, dia hanya berkata dengan tenang, tolong tutup pintunya, harap diam, jangan ganggu orang tuaku. Tunggu sebentar, akankah aku memberitahumu jika aku mendapatkan sesuatu yang bagus, tapi waktu kita terbatas, jadi mari kita singkat cerita. Klik. Nona Gu adalah orang yang berempati. Setelah mendengar ini, dia tidak terlalu banyak mengeluh, malah dia menjawab dan menutup pintu dengan lembut. Duduk di kursi, memperhatikan Ye Tianzong membereskan. Ada ribuan pemikiran di hati saya, tetapi saya menahannya sepanjang waktu, dan saya tidak bertanya dengan bingung. Setengah menit kemudian, Ye Tianzong mengemasi barang-barangnya dan memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik, lalu berbalik, melihat ke pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, Mes Gu, terima kasih banyak, lakukan apa yang Anda katakan, dan mengirimkan 100 juta yang disepakati. Pendanaan masuk, kerja bagus, dan saya. Tuan Ye, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Jelas sekali setelah kamu menangkap Bin Kirui, dia berinisiatif mencariku dan berkata bahwa dia ingin bekerja sama denganmu. Terlebih lagi, dalam perkataan dan perbuatannya, dia menunjukkan rasa hormat dan sanjungan kepadamu, bahkan, dia menawarkan diri untuk menjadi manajer personalia dan keuangan dari grup tata rias kecantikan, yang benar-benar meremehkan kualifikasinya di Yexingmen kami, tapi dia memilih cara ini. Jadi, aku pribadi sangat mengagumimu. Aku datang ke rumahmu hari ini untuk membahas soal grup rias kecantikan. Sebenarnya, itu adalah kedok bagiku. Aku terutama datang kepadamu. Aku tahu. Ye Tianzong melambaikan tangannya dan menyela, Anda datang terutama untuk menanyakan bagaimana saya harus menangani Paviliun Tiansu, bukan? Ya. Tentu saja akan lebih baik jika bisa dijalankan dengan baik. Namun, kami tetap berharap bisa menyingkirkan Paviliun Tiansu, karena mereka sudah terlalu menyakiti kami. Sejujurnya, jika pada akhirnya Anda dapat memimpin kami mencapai apa yang kami inginkan, saya yakin kami, Yexingmen, semua akan mengandalkan Anda di masa depan, artinya, kami akan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Jadi begitu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Kini ia masih menunggu rencana akhir yang diberikan oleh Huo Fenghuang. Saat itu kesepakatannya 3 hari kemudian, sudah lewat 2 hari, dan akan segera ada kabar. Baiklah, paling lambat besok, aku akan menghubungimu dan Bin Kirui dan memberitahumu rencanaku. Saya bertanggung jawab atas serangan utama, Anda hanya perlu melindungi saya di pinggiran. Dan, saya bisa memberi Anda kepastian, yaitu, saya telah mengatur seseorang untuk masuk ke Paviliun Tiansu, mengerti? Apa? Dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Tianzong. Mata Nona Gu tiba-tiba melebar, dan itu juga karena dia sangat gembira secara emosional sehingga dia berdiri dan bertanya dengan tidak percaya, bukankah itu Tuan Ye? Sejauh yang saya tahu, orang biasa tidak dapat memasuki Paviliun Tiansu, dan keberadaan mereka mungkin, kita sudah berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah bisa menyusup, kamu adalah. Apakah kamu pikir aku bercanda? Tidak, aku hanya berpikir. Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Jika kamu bisa mengatasinya, menurutku kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukannya, bukan? Ye Tian menarik napas dalam-dalam, melihat ke waktu, dan merasa bahwa waktunya hampir sama, jika penundaan ini terus berlanjut, mungkin akan menimbulkan kecurigaan istrinya. Bagaimanapun, Ren Yurou sangat sensitif sekarang, dan tanda-tanda masalah apapun akan menimbulkan kecurigaannya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, Mes Gu, ayo pergi, ayo turun, aku sudah memberimu kepastian, cukup tunggu kabarku, tidak perlu mengatakan hal lain, mengerti? Melihat Ye Tianzong sedikit tidak sabar, Gu tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh memprovokasi dia. Lagi pula, saya sudah memilih untuk mempercayai pihak lain, jika ada desakan, mungkin akan berdampak sebaliknya. Bersambung.